Kali ini kita akan kembali membahas mengenai pemilu 2024, khususnya kita mau melihat hubungan antara nama capres yang diusung oleh partai dengan elektabilitas partai tersebut. Nah, secara spesifik yang akan kita bahas di sini adalah dua partai besar ya di negara ini, yaitu PDIP dengan Golkar. Karena mereka juga belum mendeklarasikan nama, jadi kita mau lihat kalau misalnya mereka mengusung nama siapa-siapa itu akan ngaruhnya gimana sih ke elektabilitas mereka di pemilu mendatang. Kembali lagi di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Oke, Mas Saiful, kita langsung aja masuk ke pembahasannya nih. Bagaimana sih nama-nama tertentu itu berpengaruh ke elektabilitas partai, ya dalam hal ini specifically PDIP dengan Golkar. Mungkin kita bisa mulai dari PDIP dulu. Baik, Kania, terima kasih. Kita punya perhatian agak khusus terhadap PDIP dan Golkar. Pertama karena PDIP dan Golkar ini belum memutuskan siapa calon presiden mereka sampai hari ini. Kalau mencalonkan pimpinan utamanya, dalam hal ini misalnya Ibu Mega atau Ibu Puan PDIP, berikutnya di Golkar adalah Pak Erlangga sendiri sebagai Ketua Umum Golkar. Di berbagai survei kita menemukan mereka belum kompetitif atau tidak kompetitif gitu ya, dibanding dengan nama-nama yang lain. Misalnya dengan ketua partai yang lain, terutama adalah Pak Prabowo Subianto. Kalau Ibu Mega dan Erlangga melawan Prabowo Subianto, menurut survei itu hampir dipastikan Pak Prabowo yang menang. Kira-kira begitu kan ya. Nah, tapi partai kan punya kepentingan, dia juga ingin menang. Nah, kalau tidak bisa menang presidennya, minimal partainya jangan sampai turun. Kira-kira kan begitu. Oleh karena itu ada kepentingan agar mendukung calon presiden yang bisa memperkuat partainya. Minimal begitu dari PDI Perjuangan. Siapa? Atau setidaknya tidak melemahkan. Tidak memperlemah yang selama ini sudah dicapai. Tapi kalau Golkar sekarang ini kan belum mencapai target yang diharapkan. Beda dengan PDI Perjuangan kan ya. Kalau PDI Perjuangan dari survei-survei menunjukkan udah di atas perolehan suara 2019. Kalau Golkar belum. Nah, oleh karena itu punya kepentingan untuk menaikkan suara Golkar. Nah, kalau teori ekor jas itu berlaku, maka siapa calon yang bisa membantu Golkar, demikian juga siapa calon yang bisa membantu PDI Perjuangan supaya suaranya lebih mantap. Kira-kira kayak begitu kan ya. Nah, untuk itu kita membuat survei eksperimental gitu ya. Eksperimental artinya ada treatment dan ada kontrol gitu ya. Di treatmentnya itu adalah nama-nama yang jadi calon presiden, kita ganti-ganti gitu ya. Mana yang berpengaruh menaikkan dan mana yang tidak berpengaruh. Kira-kira kayak begitu kan ya dari nama-nama ini. Nah, untuk PDI Perjuangan kontrolnya ini, bila diadakan pemilihan presiden, bila diadakan pemilihan anggota legislatif, akan memilih partai mana. Kira-kira kayak begitu kan ya. Ini hanya pertanyaan seperti ini. Jadi tidak ada treatmentnya. Ini hanya kita sebut kontrol. Itu yang mengatakan akan memilih PDI Perjuangan 20. Ini sampelnya lebih kecil dari survei nasional secara keseluruhan kan ya, karena dibagi-bagi sampelnya ya. Ini hanya 244, margin of error-nya cukup besar, 6% plus minus. Yang mengatakan milih Gerindra 18. Plus minus bisa ke bawah itu berarti 12, bisa ke atas sudah lebih dari 20. PDI Perjuangan 20%, ke bawah itu 14, ke atas bisa 26. Golkar ke atas bisa 16, ke bawah bisa menjadi tinggal 4. Kira-kira dan seterusnya kayak begitu kan ya. Ini tanpa ada treatment. Nah, kalau ditanya seperti ini, yang mengatakan akan milih PDI Perjuangan itu 20%. Nah, sekarang kita kasih treatment. Treatmentnya adalah nama calon presiden. Nah, calon presiden PDI Perjuangan, kalau partai mencalonkan Ibu Puan, gitu ya, dia tadi kan 20, sekarang jadi 27. Naik 7%. Apakah 7% itu signifikan? Kita lihat di tingkat signifikansinya, itu kurang meyakinkan. Sebetulnya ya. Ada naik, tapi kurang meyakinkan. Dalam margin of error 6% itu. Nah, kalau Ganjar, calonnya naiknya jauh lebih kuat. Kalau Ganjar, kalau Mbak Puan tadi naiknya 7, kalau pada siapa? Pada Ganjar itu 16.
gitu ya. Jadi jauh lebih kuat. Nah, kemudian berikutnya kita lihat Pak Prabowo katanya mau juga dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ini kekuatannya kurang lebih sama dengan Puan. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, maka yang paling signifikan menaikkan PDI Perjuangan itu adalah Ganjar Pranowo. Ya. Itu naikkan 15%. Puan Maharani hanya 6%, dalam margin of error 6%, jadi tidak signifikan. Kurang lebih kayak begitu. Itu mirip dengan Prabowo 0,5%. Jadi kalau dilihat dari eksperimen ini, yang akan memperkuat PDI Perjuangan dari sisi calon presidennya adalah Ganjar Pranowo. Itu untuk kasus PDI Perjuangan kan ya. Yang kedua kita lihat tadi untuk kasus Golkar ya. Golkar juga dalam survei-survei pimpinannya yang sudah diputuskan sementara di Golkar itu ketua Golkar harus menjadi calon presiden, sampai hari ini belum dirubah ketentuan itu, adalah Pak Airlangga Hartarto. Itu belum cukup kompetitif dibanding calon-calon yang lain. Nah, oleh karena itu siapa kurang lebih yang akan mengangkat Golkar sebagai partai politik kalau dilakukan pemilihan anggota legislatif? Pertama, ini kontrolnya. Yang mengatakan akan milih Golkar kalau diadakan pemilihan sekarang, pemilihan anggota legislatif itu hanya 9%. Ya? Angka ini kurang lebih sama dengan angka nasional secara keseluruhan kan ya, sekitar 9% juga kayak gitu. Yang mengatakan akan milih PDI Perjuangan juga kurang lebih sama dari nasional 24%. Yang agak beda ini Gerindra, juga PKS dan juga Demokrat. Ini agak sedikit agak besar. Ya. Nah, tapi secara keseluruhan itu dalam margin of error 6%. Nah, sekarang treatment pertama terhadap ini adalah dengan Pak Airlangga sendiri. Pak Airlangga itu 9% ya. Kalau tidak ada yang milih Golkar itu 9% tanpa treatment. Nah, kalau treatmentnya Pak Airlangga naik jadi 9% menjadi 15%. Jadi sekitar 6%. Iya kan? Naiknya kira-kira begitu. PDI Perjuangan sedikit turun, dengan Gerindra jadi seimbang. Yang kena di sini adalah sedikit PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan masih di atas. Kemudian kalau treatment kedua itu bukan Airlangga tapi Ganjar Pranowo. Nah, kita melihat di sini Ganjar Pranowo menarik kalau PDIP gitu ya. PDIP tidak terganggu oleh pencalonan Ganjar oleh Golkar, tapi Golkarnya naik. Jadi dia mengancam partai-partai yang lain bukan PDI Perjuangan. Itu menarik ya. Jadi ini yang akan milih PDI Perjuangan 24, milih Golkar 21. Tadinya kan yang milih Golkar cuma 9. Iya. Tapi dengan dimasukkannya Ganjar menjadi 21 kan besar sekali naiknya gitu ya. Jadi menjadi partai kedua dan Gerindra yang paling kena gitu ya. Jadi 8. Yang tadinya Gerindra itu 11 jadi 8. Demikian juga Nasdem juga kena gitu ya, Demokrat juga kena gitu ya. Jadi yang bisa membantu Golkar untuk menaikkan itu adalah Airlangga. Di samping itu juga ada nama lain yang mungkin akan dicalonkan oleh Golkar, yaitu Erick Thohir. Tadi yang bisa menaikkan tuh berarti Pak Ganjar kan? Pak Ganjar, sangat signifikan. Justru kalau Pak Airlangga nggak terlalu signifikan ya? Iya, dia menaik tapi tidak sekuat Ganjar. Tidak sekuat Ganjar, betul. Iya. Nah sekarang Erick Thohir juga tidak membantu Golkar terlalu banyak. Dari tadi berapa? 9 di awal? Ini Erick ya, 11% ya. Jadi hanya naik 3%, tidak signifikan dalam margin of error 6%. Iya, masuk margin of error. Jadi kalau dilihat dari sini, yang paling kuat kembali lagi adalah Ganjar. Ganjar itu pertama membantu PDI Perjuangan sangat kuat. Kedua, kalau dicalonkan bukan hanya oleh PDI Perjuangan, tapi juga oleh Golkar, Golkar dapat limpahan dan tidak mengancam PDI Perjuangan. Itu menarik gitu ya. Jadi misalnya kalau melihat data seperti ini, kayaknya menarik ini koalisi antara Golkar dengan PDI Perjuangan, kan ya gitu ya. Itu menguntungkan kedua partai itu.
Iya. Mungkin itu ininya kan Tapi ya. dengan syarat tadi yang dicalonin Pak Ganjar gitu. Pak Ganjar, ya. Jadi yang bisa membantu secara meyakinkan PDI Perjuangan suaranya naik itu adalah Ganjar. Demikian juga yang bisa membantu Golkar. Suaranya akan naik apabila Golkar mencalonkan Ganjar Pranowo. Itu dari eksperimen kita, Kania. Sebenarnya ini akhirnya konsisten juga dengan survei-survei elektabilitas yang udah sering kita bahas ya. Pada akhirnya memang Pak Ganjar sangat kuat. Tapi di sini kita membuktikan dia juga bisa membawa ya efek ekor jasnya ada ke partai gitu ke partai. Mungkin ke partai yang lain juga kalau dibuat gitu ya. Ini kan sama juga. Iya, karena kita eksperimennya kan cuma 2 partai. Iya, betul. Karena 2 partai yang belum memutuskan sekarang. Betul. Kalau Nasdem kan sudah. Iya, kalau yang sudah deklarasi kan misalnya Nasdem deklarasi Pak Anies begitu. Itu ada efek ke elektabilitas Nasdem ya? Kalau di survei kita kan belum kelihatan. Oh, belum. Anies naik. Oh, maksudnya. Tapi Nasdemnya belum naik. Iya, tetap. Stagnan ya. Oh, oke, jadi stabil tapi ya. Stabil. Jadi tidak naik tapi juga tidak turun gitu kan ya. Tapi kalau ini kita lihat kalau misalnya Golkar atau PDIP mengusung Pak Ganjar, efek elektabilitas ke partainya bukan cuma naik lumayan jauh gitu ya. Kalau dilihat dari data ini. Oke, kita we'll see lah ya nanti kedepannya bakal seperti apa. Ya, ini masukan lah gitu ya untuk bagaimana koalisi dibentuk ya. Iya, kita masih menunggu nanti partai-partai lainnya ikut mendeklarasikan dan mungkin membentuk koalisi. Tapi sejauh ini survei publiknya seperti ini. Gitu. Oke, cukup dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani.